Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirobbilalamin. Titipan Allah paling berharga. Kita masih ngebahas masalah anak ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bukan hanya investasi dunia tapi investasi akhirat buat kita semuanya ya. Nah gimana caranya bisa jadi investasi akhirat? Ini salah satu keterangan lagi nih yang akan jadi motivasi buat kita ya. Kita akan lihat nih bocah tewas saat dititipkan di penitipan anak. Nah yuk kita lihat. Peristiwa berawal saat orang tua bocah menitipkan anaknya ke jasa penitipan anak. Diketahui orang tua menitipkan anaknya lantaran sedang ada urusan di Kabupaten Goa. Bocah berinisial AK pun diterima pengajar yayasan penitipan anak bernama Syifa. Bocah tersebut dititipkan sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Syifa memastikan telah mengunci pagar yayasan. Kemudian saat waktu asar ketika Syifa selesai menunaikan sholat, AK tidak terlihat. Orang tua AK pun tiba untuk menjemput anaknya, namun diberitahukan bahwa anaknya hilang. Baik, tempatnya udah bener ya guru ya. Cuman gimana ya, ada barometer umur kah atau kedewasaan kah? Atau mungkin kemandirian kah yang harus kita didik dulu sehingga akhirnya oke, baru bisa dititipin. Seperti apa sih guru, silakan. Baik, saudara mantap ya guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Habib Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anfal daripada ayat 27-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu orang yang mengetahui. Dan ketahuilah, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya amwal, hartamu, dan juga anak-anakmu itu adalah sebagai ujian cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Kalau ditanyakan anak itu dititipkan di usia berapa, maka jawabannya tergantung daripada kebutuhan. Baginda Nabi SAW dititipkan oleh ibundanya kepada Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, karena pada saat itu kebutuhannya adalah air susu ibu, maka dititipkan pada saat usia dia butuh dengan ASI. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, pada saat itu beliau ini ibunya sangat butuh sosok yang akan mendidik anaknya, maka Sayyidina Anas bin Malik dititipkan kepada baginda Nabi SAW adalah ketika usianya masih sangat belia, yaitu umur 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Maka Sayyidina Anas bin Malik sesuai dengan kebutuhannya. Maka menitipkan di sini bukan hanya tentang bagaimana usianya, bagaimana kemandiriannya, bagaimana kedewasaannya, tapi bagaimana kebutuhannya. Banyak para orang tua, para salafus saleh menitipkan anaknya kepada seorang masyayikh, kepada para ulama. Ketika anak ini sudah butuh untuk dididik agamanya, dididik bagaimana ilmu agamanya, maka mereka menitipkan anak-anaknya. Ada yang mulai dari usia SD, ada yang mulai daripada usia SMP, ada yang mulai daripada usia SMA, maka tergantung daripada kebutuhan anak tersebut dan tergantung daripada aware seorang orang tua ataupun perhatian daripada seorang orang tua. Dan bagaimana kita memilih tempat untuk kita menitipkannya. Bagaimana mengajarkan kemandirian kepada anak, maka kemandirian ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yakni dimulai di usia 10 tahun. Artinya 10 tahun itu diajarkan anak ini untuk bertanggung jawab. Ketika usia 6 tahun dititipkan ilmu-ilmu kepada anak tersebut, diajarkan untuk sholat, diajak untuk sholat, diberitahukan ilmu-ilmu bahwa ini boleh, ini tidak boleh.
boleh kepada anak yang masih berusia 6 tahun. Tapi di usia 10 tahun anak ini diajarkan mandiri bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Artinya anak ini kalau dia tidak mau sholat maka dihukum. Maksudnya apa? Diajarkan bahwa kalau engkau tidak melakukan hal tersebut kewajiban maka ada hukuman bagimu. Kalau engkau melaksanakan kewajiban tersebut maka ada reward bagimu. Ada tanggung jawab yang diajarkan orang tua, kemandirian terhadap anak-anaknya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari kepada seluruh orang tua yang lebih berpengalaman yang sedang menyaksikan Islam itu indah, maka sebelum kita menitipkan anak ini kepada orang lain yang mungkin karena kita punya kebutuhan mendesak sehingga tidak bisa 24 jam mendampingi anak, maka jangan lupa untuk menitipkan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang maha menjaga. Banyak orang terlalu mengandalkan manusia untuk menjaga daripada titipannya, tapi dia lupa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Kita titipkan kepada istri saja, subhanallah, masih ada kesalahan kadangkala dari ibunya. Seorang ibu menitipkan anaknya kepada suaminya misalnya, masih ada juga kesalahan keteledoran daripada seorang ayah. Maka apatah lagi jikalau kita titipkan kepada manusia yang lainnya. Ada seorang anak dia titipkan kepada kakek neneknya ataupun orang tuanya, maka kadangkala juga tidak sepaham dengan orang tuanya, maka perlu legowo, perlu berbesar hati dalam rangka apa? Dalam rangka kemaslahatan manusia ataupun hablum minan nasnya. Titipkan anak bukan hanya kepada manusia, tapi titipkan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Urusan kemandirian adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan orang tua kepada anaknya, itu tergantung daripada orang tuanya masing-masing. Akan tetapi perlu untuk adanya ilmu dalam hal menitipkan anak ini. Wallahu ta'ala alam. Ya tapi emang intinya bukan untuk dititipkan kembali mungkin guru ya. Jadi banyak proses yang harus dilewatin ya. Serba salah juga, siapa tahu mungkin di luar sana ada memang orang yang tidak mencukupi memang Benar, dia kehidupan Masya sehari-harinya. Allah. Buat makan itu aja susah gitu. Mau nggak mau dia harus subhanallah. kerja gitu Mau ya. nggak mau harus kerja. Baik, terima kasih guru Siap. ilmunya, Masya Allah ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, di sini sudah masuk pertanyaan melalui Instagram kita Alifah ya. .putri. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya, izin mau bertanya silakan. Anak saya dari kecil dititipkan dan sekarang anak saya kurang dekat sama saya dan menjadi tidak dekat sama saya. Bagaimana caranya supaya bisa dekat lagi ke anak saya ya Ustadz, dari kecil dititipin ya. Jadi dia tahu orang tuanya yang mana nih. Guru ilmunya langsung. Ya. Baik, izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwul karim. Tuhibbul afwa wa ya karim. Buat kita semua Masya Allah tabarakallah, pembelajaran hari ini luar biasa. Karena tidak mungkin juga kita jagain anak kita 24 jam. Otomatis kita akan menitipkan anak kita di sekolah selama mungkin 8 jam. Atau yang masih di pesantren dititipin anaknya di pesantren. Begitu pula saya juga pernah menitipkan anak saya setahun. Setahun di mertua saya waktu almarhum meninggal. Itu hanya setahun, tapi itu pun saya harus mempersiapkan yakni 7 petugas yang saya tugaskan. Ada yang bagian dalam negeri, dalam rumah, ada yang di luar kalau punya kebutuhan, ada bagian pendidikannya, ada bagian kesehatannya, ada bagian agamanya, sholatnya, ada bagian keuangannya. Jadi ini saya angkat semua jadi menteri-menteri, ada 7 yang saya tugaskan. Dan ternyata alhamdulillah, apakah akan dekat sama kita? Jawab akan dekat. Kedekatan anak itu kepada orang tua tanpa kita sadari karena ikatan darahnya, ikatan naluri anak itu pasti akan mencari orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana supaya anak saya bisa balik lagi kasih sama saya? Tanamkan sifat kasih sayang. Perlihatkan kasih sayang kita. Perlihatkan perhatian kita kepada anak-anak kita. Yakinlah. Makanya saya dulu waktu almarhum masih hidup, saya bilang usus yang lain silahkan yang tanggung jawab. Tapi susu makanannya anak saya dari uang saya pribadi supaya anak itu dekat sama saya. Harus seperti itu. Nah buat orang tua dimanapun berada, bagaimana bisa kembali pada saya? Kasihkan asupan gizi makanan buat anak kita. Tanggung jawab, yakin anak itu akan mencari orang tuanya. Siapa pemberi, karena makanan itu masuk dalam ke tubuh 40 hari berproses. Jadi otomatis seperti itu.
Ya Masya Tanggung Allah, jangan jawabnya. takut ya, tinggal Enggak, di-maintain jangan. lagi ya. Bagaimanapun ada seorang anak dipisahkan, nanti besar dia cari orang tuanya. Bener Mana banget. ibuku, mana ayahku, pasti Iya. dia cari itu. Iya, baik, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah ya. Aduh, ini emang jadi PR buat kita semua nih ya. Nah, kita minta ilmunya lagi kepada Habib Usman, Masya Allah. Ya Habibi, terpaksa Boleh dong. nih harus dititipin ya. Supaya muncul tanggung jawab sama yang nitipin ini, apa boleh minta imbalan nggak sih gitu ya misalnya. Yang minta imbalan itu siapa? Jadi yang dititipin gitu Oh kan. yang dititipin. Ya, kadang-kadang kan kalau udah dibayar mungkin tanggung jawabnya akan lebih gitu. Saudara, tetangga. Saudara, tetangga, atau siapapun, tapi dengan adanya ikatan uang itu mungkin akan lebih aware sama anak-anaknya. Ilmunya guru. Ya marhaba, ya habibi. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang menitipkan anaknya kepada orang lain, apakah boleh meminta imbalan? Meminta imbalan. Ternyata ketika kita menitipkan anak kita, kita tahu dari pagi sampai sore, ya minimum martabak lah kasih. minimum apalah yang kita kasih sama dia. Ketika mungkin kita bekerja atau kita melakukan satu hal, maka boleh kita memberikannya. Terus apakah boleh seorang tersebut memintanya untuk mendapatkan imbalan tersebut? Kalau misalkan mereka memang mengeluarkan keringat untuk menjaga anak tersebut, mendidik anak tersebut, atau mengurus anak tersebut, kita wajib untuk membayarnya. Karena apa? Karena memang harus ada yang dikeluarkan. Kalau misalkan kita nitip sama keluarga kita, ada saudara kita, ataupun emang orang yang dekat sama kita, banyak orang yang berharap mudah-mudahan dikasih uang atau dikasih sesuatu. Ingat, kalau kita berharap sama manusia, nggak akan ada habisnya. Berharap sama manusia, kita bisa akan patah hati. Berharap sama manusia, nggak akan sempurna. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Kita minta sama Allah dan Allah lah yang akan mencukupi kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Kita meniat nolong saudara kita agar ditolong oleh Allah. Kita nolong saudara kita, tetangga kita agar Allah bantu kita. Wa man kana fi hajati akhihi, siapa orang yang menyempurnakan hajat saudaranya, karena Allahu fi hajatih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan senantiasa hajat yang dia mintanya. Dan Allah tolong daripada setiap kebutuhan yang dia mintanya. Jadi kalau ada seseorang yang berharap akan pertolongan Allah, ridhonya Allah, hajatnya mau dipenuhin, penuhi hajat orang lain. Bantu orang lain, bantu tetangga kita, maka kita akan dibantu. Bantu manusia yang lain, dibantu sama Allah. Bantu saudara kita, dibantu sama Allah. Kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah sebaik-baik penolong kita. Oleh karena itu, ada dua hal di sini. Yang pertama tadi, boleh gak kita minta upah? Kalau misalkan dalam aturan secara hukum, keringat yang kita keluarkan ada bayarannya. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalasnya. Jadi ada dua hal, mau mendapatkan daripada bayaran tadi atau mau mendapatkan pertolongan daripada Allah. Karena kalau misalkan saling menitipin, sama-sama suka nitipin misalnya minggu ini atau minggu depan ganti-gantian, jangan minta bayaran kalau kayak gitu. Karena apa? Karena sama-sama saling menitipin. Tapi kalau memang seandainya emang itu tempat penitipan, emang ada harganya untuk dibayar. Ada uang yang harus dikeluarkan. Karena apa? Karena tempat penitipan. Atau misalkan orang lain yang kita titipkan, atau bayar ART dan lain sebagainya, itu ada yang harus kita keluarkan. Ada yang dibayar. Ustadz Maulana titipin anaknya sama keluarganya, saudaranya, ada gajinya bulanan, dibayar. Kalau misalkan gak dibayar, gimana dia mau menyukupi hidupnya? Kalau misalkan hanya saudara kita numpang cuma setengah jam, 1 jam, oh kalau numpang mah gak jadi masalah. Gak ada harus dibayar, mungkin ada hadiah yang diberikan. Kalau misalkan kita berharap akan dapat hadiah tersebut, manusia wajar berharap. Manusia wajar untuk meminta. Karena apa? Karena dia sudah melakukan apa yang dia sudah kerjakan. Kalau misalkan cuma nitipin sebentar ya nggak perlu. Tapi kalau nitipannya 2 hari, 3 hari, atau ada juga nitipinnya sebulan.
Karena apa? Iya. Karena orang tuanya keluar negeri atau keluar kota. Nah ini udah PR nih ya. Nah itu. Iya, ini sebenarnya akhlak aja kali guru ya. Betul. Gimana kita apa namanya? Jadi cuma dua hal, perhatian. berharap kepada Allah atau berharap kepada manusia. Pahanya. Atau emang dia pekerja. Oh, Masya Allah. Terima Kalau kasih. pekerja ya. wajib dibayar. Dibayar wajib ya. Terima kasih guru ilmunya ya. Masya Allah. Nah ini kita juga bakal nitipin nih. Nitipin rezeki kita sehingga akhirnya dapat pahala. Nah kita butuh bantuannya. Ada dong. Iya di mana tuh tempatnya Ini guru? sangat penting juga nih. Makanya kita berterima kasih juga kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui dua hal, yakni melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara bagaimana? Nih tinggal di scan aja di bawah ya. Yes. Kita kasih waktu untuk scan-nya ya dari Ya, ya, sekarang ya, yuk. cepat. Siapin Ya. handphonenya, scan 5, 4, 3, 2, 1. Siap, Masya Berkah Allah. insya Allah ya. Berkah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.